Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Satya Nugraha. Saya dari kelas elektro. Saya akan menjelaskan sistem komunikasi data. Nah, di dalam sistem komunikasi data ada yang namanya email. Kalian tahu kan pasti email itu apa? Email itu adalah surat elektronik digital, oke? Jadi email itu pesan-pesan yang dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya itu diencode dalam bentuk teks ASCII. Selain teks juga kita juga dapat mengirim dan menerima pesan. Kita juga dapat mengirim video, foto atau CV gitu ya. Oke. Nah, fungsi email ada beberapa macam dan manfaatnya. Yang satu, ada dengan adanya surat elektronik dapat sebagai ini bisa diri, ya itu maksudnya email itu kita kayak kita gitu, kayak kitanya pesan kita gitu ya maksudnya. Nah terus yang kedua ada berfungsi maupun bermanfaat untuk mengirim serta menerima pesan. Nah yang ketiga sebagai alat atau media pemasaran. Nah itu sebagai contohnya kayak gini, kayak kita sebagai mau ngelamar pekerjaan gitu kan mengirim email gitu. Nah yang keempat ada mengirim dan menerima pesan dapat dari seluruh format seperti file, dokumen, foto, video, serta audio. Nah yang kelima untuk memanfaatkan di berbagai situs yang ada. Oke, itu fungsi dan manfaat email. Oke, dan ini cara kerja email gitu ya. Secara konsep, mengirim email sama saja dengan mengirim surat secara konvensional. Anda harus memiliki alamat yang dituju, perangkat seperti laptop atau telepon genggam ya. Misalkan yang pertama adalah setelah Anda mengetikkan email ya dan mengirimkannya ke alamat yang dituju, server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Nah, terus setelah mulai email menghindari membuka pesan baru tersebut. Nah ini contohnya ya. Nah ini komputer kita. Nah ini dari kita, misalkan kita mau ke siapa, misalkan joko@gmail.com. ini kalau pakai Gmail ya. Nah, terus ini dari siapa, misalkan dari saya Satya Nugraha @gmail ya. Subjeknya itu apa, subjeknya misalkan pekerjaan, jadi kita CV. Nah misalkan sini ada ini CV-nya, jadi kita akan mengirim CV. Nah dari ini terus ini email saya mengirim pesan ke email server, jadi dikirim dari ini ke mail server pengirim. Nah dari mail server pengirim dikirim lagi ke mail server berkomunikasi dengan DNS. Nah dari DNS transfer ke penerima, dari ke Joko, nah ke penerima, nah terus bisa ke komputer penerima, misalkan dari Mas Joko. Nah oke itu. Nah, ini jenis-jenis email. Oke, jenis-jenis email itu ada yang pertama ada pop mail. Pop mail adalah suatu email di mana diterima melalui internal service provider yang akan menjadi langganan Anda, disebut juga pop mail. Nah, yang kedua web mail, sebuah layanan email di mana ditawarkan akan beberapa website penyedia jasa layanan seperti email, seperti Yahoo. Nah, ini yang paling sering dipakai sama orang-orang ya, ini web mail. Yang dipakai sering itu ada Gmail, yang sering dipakai Gmail. Nah yang ketiga ada forward mail. Nah forward mail adalah jenis layanan email yang men-forward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Nah ini macam-macam email ya, yang tadi yang kayak ini contohnya web mail tadi. Nah ada pertama ada Telkom App. Ini email yang dibuat sama Telkom, itu suatu layanan email dibuatan Telkom, disebut juga dengan Telkomnet. Yang kedua ada Yahoo email service, atau bisa disebut email. Salah satu perintis layanan email di mana secara gratis dikenal dengan email.com. Nah yang ketiga nih, ini yang sering dipakai, Gmail. Gmail suatu layanan email buatan dari Google.com di mana menyediakan ruang penyimpanan yang tidak terhingga atau tidak terbatas, jadi tidak terbatas penyimpanannya. Kamu bisa menyimpan file, dokumen, foto, video di Gmail. Oke, sekian saja dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.